Oke, ketemu lagi nih bareng gue Alfian. Nah, di sini gue bakal ngebacain juga nih tentang pidato yang sama seperti sebelumnya, ngebacain pidato juga, cuma tentang topik dan pembahasan yang berbeda. Nah, di sini gue bakal ngebacain tentang pidato, yaitu tentang televisi di mana memiliki dampak baik dan dampak buruknya. So, setelah ini gue bakal bacain pidatonya, jadi tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan limpahnya. Kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa, pada kesempatan kali ini saya Alfian ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya agar dapat hadir di kesempatan kali ini. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita terus-menerus didera oleh berbagai masalah, baik masalah yang menyangkut persoalan alam, persoalan sosial, persoalan moral, maupun persoalan agama. Di satu sisi hal ini menjadi sesuatu hal yang memprihatinkan, namun di sisi lain hal ini menjadi bagus karena ini menjadi sebuah tantangan di mana kita semua dapat menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu persoalan yang berkaitan langsung dengan perubahan perilaku remaja dan masyarakat umumnya adalah dengan kehadiran sebuah televisi. Tayangan-tayangan disiarkan melalui kotak ajaib tersebut tidak sedikit membawa dampak buruk bagi para penontonnya dan tidak hanya memberikan dampak yang positif bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tayangan Gulat atau Smackdown. Tayangan ini mampu merubah perilaku remaja khususnya maupun masyarakat umumnya untuk menjadi seorang petarung atau seorang fighter seperti itu yang siap memangsa dan menyerang siapapun dan kapan saja. Perilaku ini dapat mengubah perilaku remaja maupun orang-orang umumnya atau juga anak-anak, di mana perilaku ini dapat memberikan kerugian dan dapat memberikan gejala dan perubahan psikologis yang kurang baik dan menurut saya tidak baik jika dilakukan atau ditonton terus-menerus. Nah, korban pun berjatuhan. Tak hanya itu, karena penyerangan ini juga dapat dilakukan kepada teman, keluarga, maupun kerabat terdekat. Belum lagi tayangan-tayangan lain yang sifatnya tahayul atau mistis yang belum tentu kebenarannya. Hadirin ini saya hormati, tak hanya itu, kasus ini hanya secuil dari beberapa kasus yang mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu yang lahir karena kehadiran sebuah televisi. Karena masih banyak tayangan-tayangan lain juga yang beresiko merusak moral serta mental anak-anak kita. Inilah tantangan dunia pendidikan yang sesungguhnya. Kita seakan tidak berdaya menghadapi pendidikan yang dilancarkan oleh media, khususnya media televisi, terutama oleh orang-orang yang berada di balik siaran televisi tersebut. Kita memang membutuhkan media televisi sebagai sumber informasi dan alat penyampai informasi. Namun kadang kita terjebak oleh televisi. Tayangan acara televisi dijadikan sebuah trendsetter atau bahkan sebagai pedoman untuk beberapa masyarakat, mulai dari hal yang sepele seperti urusan dandanan atau misalnya makanan instan, gaya bicara, minyak wangi atau gosip atau bahkan berita-berita yang tidak penting lainnya. Sampai pada hal ini sifatnya mendasar yang menyangkut akidah agama, ideologi, serta moralitas dan budaya masyarakat. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan kenyataan tersebut ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tersebut, namun hanya sedikit, hanya 3 poin. Poin pertama adalah tayangan televisi harus disikapi secara arif. Maksudnya adalah kita tidak bisa dengan begitu saja menganggap tayangan yang A ataupun tayangan yang B itu layak karena hanya ada tulisan telah lulus sensor atau remaja bimbingan orang tua atau semacamnya. Televisi tidak pernah netral. Televisi pasti memiliki sifat dan memiliki pihaknya masing-masing. Bahkan televisi bisa dijadikan alat yang efektif dan alternatif untuk menghancurkan budaya suatu masyarakat atau kubu atau kelompok lainnya. Kedua, televisi adalah sebagai alat. Jika diibaratkan televisi bagaikan sebatang kayu jati, akan dijadikan apa kayu jati tersebut? Maksudnya adalah kita sebagai para penonton yang telah menonton dan menikmati atau mendapatkan informasi dalam sebuah televisi, akan kita apakan informasi, ilmu, atau pengetahuan apa yang kita dapatkan dari televisi. Kita akan menjadikannya sebuah hal yang baik atau menjadikan hal yang buruk, itu semua tergantung pada para penonton, yaitu kita semua. Ketiga, yaitu pelajar harus tetap lebih kritis dan lebih logis dalam memahami setiap tayangan televisi.
tidak melahap atau menelan begitu saja semua informasi atau berita yang ditonton di televisi dan tidak membenarkan begitu saja. Kita harus berusaha mencari sisi manfaatnya bagi pengembangan diri kita semua. Jika tidak ada manfaatnya, maka itu dirasa tontonan atau apa yang kita tonton atau teman-teman kita tonton itu tidak ada gunanya atau bisa kita sebut sebagai sampah. Hadirin sekalian, itulah sedikit pembahasan dari saya dalam pidato kali ini. Semoga kita dapat melakukannya sebagai kegiatan yang memberikan manfaat dan dapat mengimplementasikannya dengan baik. Kita tidak dapat menghindar dari sebuah persoalan yang ada. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Oleh sebab itu, kita menghadapinya dengan berbagai tindakan yang nyata yang didasari oleh tuntutan agama dan budaya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.